Yang pertama, lateralisasi fungsi, handedness, dan genetikanya. Handedness adalah kecenderungan untuk menggunakan salah satu tangan, yakni kiri atau kanan saja. Dari seluruh manusia, terdapat 90% merupakan manusia kinan, sedangkan 9-10% merupakan manusia kidal. Tetapi sebagian besar merupakan manusia ambidextrous, yaitu manusia yang dapat menggunakan tangan kanan untuk sebagian kegiatan dan tangan kiri untuk sebagian kegiatan yang lain. Bagaimana manusia bisa menjadi individu kinan atau kidal? Manusia menjadi kinan atau kidal bisa karena berbagai alasan, termasuk adanya kerusakan atau gangguan pada belahan otak kiri pada saat kelahiran atau ketika bayi. Dalam hal ini, adanya keterkaitan dengan genetika menjadi hal yang dibingungkan karena terdapat pasangan orang tua kidal yang memiliki keturunan kinan atau juga sebaliknya. Namun terdapat sebuah hipotesis mengenai genetika dan handedness yang melakukan pengamatan bahwa 90% lebih manusia kinan memiliki putaran rambut searah jarum jam atau rambut tersebar dengan pola searah jarum jam. Sedangkan manusia kidal dan ambidextrous memiliki presentase putaran rambut searah dan berlawanan dengan jarum jam yang kurang lebih sama. Ada pula hipotesis lain dari Amar Clark yang mungkin bisa menjawab mengenai pertanyaan apakah faktor genetik mempengaruhi kinan atau kidalnya seorang anak. Nah, Amar Clark sendiri menyatakan bahwa gen resesif menghasilkan handedness acak dan arah putaran acak yang kemungkinan sama-sama muncul dalam satu individu, yang mana kemudian hipotesis tersebut dapat menjadi jawaban mengapa orang tua kidal dapat memiliki anak kinan dan mengapa kembar monozigot terkadang memiliki handedness berbeda. Kemudian, belahan otak kiri dan kanan. Tiap belahan otak, baik belahan kanan atau kiri, memiliki pembagian kerjanya masing-masing. Nah, bagian kerja itu disebut dengan lateralisasi. Korteks cerebrum belahan otak kiri terhubung dengan reseptor kulit dan otot di tubuh bagian kanan, kecuali otot-otot batang tubuh dan wajah karena keduanya diatur oleh kedua belahan otak. Sedangkan belahan otak kanan terhubung dengan reseptor sensoris dan otot sisi kiri tubuh. Bisa dikatakan bahwa belahan otak kiri hanya melihat sisi kanan dunia dan belahan otak kanan hanya melihat sisi kiri dunia. Pada input pendengaran, belahan otak menerima informasi lebih besar dari telinga sisi kontralateral. Jadi, belahan otak kanan menerima informasi lebih besar dari telinga bagian kiri, sedangkan belahan otak kiri menerima informasi lebih besar dari telinga bagian kanan. Berbeda dengan input pengecapan dan penciuman, yang mana tiap belahan otaknya itu menerima informasi dari bagian indera yang sesuai dengan tugasnya. Nah, pertukaran informasi yang dilakukan oleh masing-masing belahan otak tersebut berlangsung melalui sekelompok akson bernama corpus callosum, serta melalui komisura anterior, komisura hipokampus, dan komisura kecil lainnya. Callosum ini berfungsi untuk menerima informasi dari kedua sisi tubuh. Kemudian, hubungan visual dan auditori ke belahan otak. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa belahan otak kiri melihat sisi kanan dunia dan belahan otak kanan melihat sisi kiri dunia. Hubungan mata dengan otak bisa dijelaskan dengan sistematika seperti ini. Jadi, semisal kita itu kan bisa melihat sesuatu karena ada cahaya. Semisal memang apa yang kita lihat itu ada di medan visual kanan kita, ada sisi kanan tubuh kita. Kemudian, apa yang kita lihat tersebut akan ditangkap oleh retina bagian kiri mata kita. Kemudian, karena retina bagian kiri mata kita ini terhubung ke belahan otak bagian kiri, kemudian diteruskan ke otak belahan kiri. Sedangkan, ketika kita melihat suatu medan penglihatan dari sisi tubuh kiri kita, kemudian akan ditangkap oleh retina bagian kanan kita. Yang mana retina mata bagian kanan itu terhubung ke belahan otak bagian kanan. Perlu diketahui juga kalau kedua belahan otak kita juga terhubung oleh pita vertikal dengan sekitar 5 derajat lengkung visual. Kemudian, bagaimana hubungan telinga dengan otak?
Jadi telinga menerima informasi, kemudian diteruskan ke kedua belahan otak. Tiap bagian otak yang berperan melokalisasi suara harus menerima input dari kedua telinga. Namun, ketika kedua telinga menerima informasi yang berbeda, tiap belahan otak akan memberikan atensi yang lebih pada telinga sisi yang berlawanan. Jadi kan tadi sudah dijelaskan kalau telinga kanan kita lebih menerima banyak informasi dari, kalau misal bagian otak kanan kita itu lebih banyak menerima informasi dari telinga kiri kita, dan belahan otak kiri kita lebih banyak menerima informasi dari telinga kanan kita. Namun itu tidak berarti bahwa belahan otak hanya menerima informasi dari satu sisi telinga. Jadi belahan otak itu menerima informasi dari kedua telinga, namun memang yang lebih diberikan atensi itu dari sisi yang berlawanan. Jadi itu mengapa kalau misal kita mendengarkan sesuatu suara yang beda, misal ada dua suara gitu, yang satu suara dari sisi kanan, yang satu suara dari sisi kiri, maka otak itu ibaratnya cuma bisa nangkap satu-satu suara. Jadi apa yang otak belahan kanan ya cuma bisa nangkap dari telinga kiri, kemudian otak belahan kiri ya bisa nangkapnya telinga kanan. Berbeda kalau misal kita hanya mendengarkan kita hanya fokus terhadap satu suara, maka kita bisa fokus dengan suara tersebut karena otak kita bisa berkonsentrasi dengan satu suara tersebut. Begitu. Materi selanjutnya, pemotongan korpus kolosum. Memotong korpus kolosum merupakan pilihan yang terkadang diambil oleh dokter bedah pada pasien epilepsi yang sudah parah. Epilepsi sendiri adalah gangguan pada aktivitas sel saraf otak yang menyebabkan kejang-kejang. Nah, kalau pasien epilepsi ini kan kalau misal dia diberi prosedur pengobatan, dia akan mulai membaik, kejang-kejangnya itu sudah mulai mereda. Tapi kalau misal pada pasien epilepsi parah ini, walaupun mereka sudah menjalani prosedur pengobatan, mereka tetap mengalami kejang-kejang. Maka dari itu dilakukan pemotongan korpus kolosum yang bertujuan untuk menghilangkan sumber serangan epilepsi atau fokus yang ada di otak. Namun, menghilangkan fokus tidak diberlakukan pada seseorang yang memiliki beberapa fokus. Maka dari itulah dilakukan pemotongan korpus kolosum untuk mencegah munculnya serangan epilepsi melintas ke belahan otak yang berbeda, sehingga serangan hanya terjadi pada satu sisi tubuh. Jika korpus kolosum tidak dipotong, aktivitas epilepsi akan memantul dari satu belahan otak ke belahan otak yang lain dan menyebabkan serangan berlangsung lebih panjang. Jadi di sini tuh epilepsi itu tidak langsung menyerang dua sisi otak gitu ya, dua belahan otak. Jadi awal mulanya epilepsi akan menyerang salah satu belahan otak. Nah, ketika korpus kolosum ini tidak dipotong, epilepsi akan memantul dari satu belahan otak ke belahan otak yang lain. Jadi serangan tidak hanya timbul di belahan otak satu saja, tapi akan menular ke belahan otak yang lain. Maka dari itu perlu dipotong korpus kolosumnya. Nah, pada pasien epilepsi yang sudah parah, aktivitas neuron terjadi berlebihan secara sinkron dan berulang karena penurunan pelepasan neurotransmitter inhibitor GABA atau gamma aminobutyric acid. Hal tersebut disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengode reseptor GABA, tumor otak, trauma, atau infeksi pada otak, atau bisa juga karena terpapar zat racun. Maka dari itu, obat antilepsi dibuat dengan cara menghalangi aliran ion natrium yang melintasi membran atau meningkatkan pengaruh GABA. Pasien yang telah dibedah pada korpus kolosumnya bisa disebut sebagai individu split brain, yaitu kondisi di mana belahan otak kanan dan kiri berfungsi secara asimetris. Individu ini ia masih dapat mempertahankan intelektual dan motivasi normal, masih bisa berjalan tanpa kesulitan, dan masih dapat menggunakan kedua tangan mereka saat melakukan kegiatan yang mereka kenal.
atau dapat dikatakan mereka akan mengalami kesulitan jika diminta untuk melakukan kegiatan yang belum benar-benar mereka kenali. Jadi semisal nih, walaupun korpus kolosumnya sudah dipotong, kalau misal dia disuruh untuk melakukan kegiatan seperti menali sepatu atau memasak mie instan karena mungkin dulu dia sudah sering melakukannya, dia tetap bisa melakukannya setelah dia menjadi individu split brain. Tapi untuk hal-hal yang memang kurang dia pahami, seperti bisa saja menjahit atau memukul bola golf atau memasang umpan ke pancing atau hal-hal yang emang sebelum dipotong korpus kolosumnya tuh dia asing atau dia kurang kenali, ya dia akan mengalami kesulitan setelah dia menjadi individu split brain. Selain itu, individu split brain juga dapat menggunakan kedua tangannya tanpa saling memengaruhi, seperti dapat menggambar dua lingkaran menggunakan kedua tangan dengan kecepatan yang berbeda. Mereka juga dapat merencanakan dua kegiatan secara bersamaan, yang mana dua kegiatan yang tersebut itu sulit atau bahkan hampir tidak bisa dilakukan pada individu normal. Kemudian, individu split brain dapat menyebutkan nama sebuah objek setelah memandang melalui medan penglihatan kanan dan melihat dengan mata kirinya. Tetapi ketika ia memandang objek tersebut melalui medan penglihatan kiri atau belahan otak kanan, biasanya tidak dapat menyebutkan nama objek tersebut. Akan tetapi, individu split brain yang tidak dapat menyebutkan nama objek dapat menunjukkan objek yang diminta dengan benar menggunakan tangan kiri walaupun sambil berkata bahwa ia tidak tahu apa barang yang tadi dia tunjuk. Jadi teori tersebut itu berhubungan dengan gambar yang saya cantumkan di PPT slide ini. Di gambar A, sisi paling kiri itu individu split brain ditunjukkan dengan sebuah kata headband. Nah, kemudian individu tersebut ketika disuruh untuk menyebutkan apa yang dia lihat, dia hanya bisa mengatakan apa yang ia lihat dengan belahan otak kirinya. Jadi dia nggak bisa menyebutkan sepenuhnya headband, tapi dia hanya bisa menyebutkan bandnya saja. Tetapi dengan menggunakan tangan kirinya, individu split brain tersebut bisa menunjuk sebuah kata head yang berarti topi. Dia bisa menunjuk barang topi, yaitu kata-kata yang dilihat dengan belahan otak kirinya. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, metode penguji dominansi belahan otak dalam kemampuan berbicara. Yang pertama itu ada metode tes WADA, yaitu berupa penyuntikan obat bius sodium amital ke dalam arteri karotid salah satu sisi kepala. Jadi obat ini tuh buat bikin otak, jadi sisi otak yang disuntik ini tuh jadi tidur, terus nguji kemampuan belahan otak yang lainnya. Individu yang memiliki dominansi berbicara pada otak kiri, kalau disuntikin obat ini di sebelah kanan, maka dia bakal terus berbicara. Tapi kalau obat bius ini disuntikin ke sebelah kiri, dia bakal berhenti bicara. Nah, metode ini tuh punya tingkat akurasi yang tinggi, tapi prosedurnya sangat beresiko dan fatal gitu. Metode yang kedua itu ada namanya dichotic listening. Tingkat akurasinya rendah, tapi prosedurnya lebih mudah dan lebih aman daripada metode yang pertama. Metode ini tuh individu bakal diperdengarkan dua kata yang bersamaan melalui earphone yang terpasang di kedua telinganya. Lalu individu tersebut diminta untuk menyebutkan kata yang tadi didengarnya. Kalau individu itu punya dominansi berbicara di otak kiri, maka kata yang dia dengar di sebelah kanan, di telinga kanan itu bakal lebih mudah buat teridentifikasi. Begitupun sebaliknya.
Selanjutnya ada metode ketiga, yaitu uji latensi penamaan objek. Metode ini digunakan untuk mengukur kecepatan penyebutan objek yang dilihat. Jadi, kalau dia punya dominansi bicara di sebelah kiri, maka objek yang dia lihat di penglihatan kanannya itu bakal dia sebut. Jadi kayak di sini tuh sifatnya silang gitu. Kalau dominansi berbicaranya ada di otak kiri, maka apa yang stimulus yang dia terima dari sebelah kanan itu yang bakal dia cepet tangkapnya. Bakal dia tangkap lebih cepat. Begitupun sebaliknya. Nah, yang terakhir itu ada metode mengukur aktivitas otak seseorang ketika sedang berbicara ataupun menyimak. Metode ini tuh pakai alat bantu pemindai seperti PET, MRI, atau alat-alat yang menggunakan respon listrik dan magnet. Metode ini tuh butuh biaya yang tinggi, tapi hasilnya tuh cukup ngasih info detail tentang bagian otak ketika melakukan kegiatan yang berkaitan dengan bahasa. Selanjutnya ada belahan otak, yaitu kompetisi dan kerjasama. Ada belahan otak kanan. Jadi belahan otak kanan ini ternyata lebih baik daripada belahan otak kiri dalam mempersepsikan emosi yang terkandung, bahasa tubuh seseorang, dan nada suara mereka. Contohnya kayak kegembiraan dan kesedihan. Jadi di sini tuh nyebutin kalau belahan otak kanan tuh lebih dominan buat pengenalan emosi orang lain, baik itu emosi menyenangkan ataupun emosi yang tidak menyenangkan. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat sesuatu informasi yang berbeda dari ekspresi wajah seseorang, maka belahan otak sebelah kanan itu bakal lebih mendominasi. Terus belahan otak kanan juga lebih teradaptasi untuk memahami hubungan spasial. Jadi kayak arah suatu tempat, jadi letak-letak jalannya gitu. Nah, terus ada spesialisasi belahan otak pada otak yang utuh. Jadi perbedaan antar belahan otak itu bisa didemonstrasikan pada individu yang nggak mengalami kerusakan otak, walaupun sebenarnya perbedaannya itu sangat kecil. Jadi tiap masing-masing belahan otak itu punya fungsi yang beda-beda, makanya kita tuh terkadang sulit untuk melakukan dua hal sekaligus, apalagi kalau hal tersebut dipengaruhi oleh belahan otak yang sama. Dan perkembangan lateralisasi yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelum ini. Selanjutnya ada evolusi dan fisiologi bahasa. Jadi komunikasi itu bisa ditemukan pada berbagai jenis hewan melalui berbagai media seperti visual, auditori, taktil, atau kimiawi. Namun bahasa manusia itu berbeda bentuk komunikasinya karena produktivitasnya itu menghasilkan sinyal baru atau mewakili ide baru. Nah, prekursor bahasa pada spesies bukan manusia. Jadi sebenarnya evolusi itu nggak menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru. Misal, sayap yang ada di kelelawar tuh kan sebenarnya tuh tangan yang dimodifikasi. Terus duri-duri landak itu sebenarnya adalah rambut yang termodifikasi. Maka kita juga menduga kalau bahasa itu modifikasi dari sesuatu juga yang asalnya dari simpanse. Jadi waktu itu tuh peneliti berhasil mengajarkan American Sign Language itu atau sistem visual lain kepada simpanse. Jadi versi pengajaran itu tuh simpanse belajar buat nekan tombol yang ada simbolnya buat mengetik pesan pada sebuah komputer. Tapi penggunaan simbol oleh simpanse itu berbeda sama bahasa manusia. Jadi ya kan dimodifikasi ulang lagi gitu. Terus yang selanjutnya itu ada penelitian lagi
kepada jenis simpanse kerdil atau bonobo. Nah, hierarki sosial bonobo itu lebih mirip sama hierarki sosial manusia dalam beberapa hal. Jadi dari simpanse yang biasa, terus melakukan lagi penelitian terhadap simpanse kerdil ini menghasilkan beberapa kemajuan. Dari yang tadi pengajaran dari nekan-nekan tombol yang ada simbolnya, terus di spesies bonobo ini udah mulai pakai bahasa lisan. Nah, selanjutnya bagaimana manusia mengevolusikan bahasa. Jadi ada dua nih, bahasa sebagai produk kecerdasan secara keseluruhan. Nah, manusia kan punya otak yang besar, sehingga dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi, dan bahasa itu merupakan produk sampingan dari peningkatan kecerdasan yang enggak disengaja. Nah, kalau bahasa merupakan suatu produk dari ukuran otak secara keseluruhan, maka individu yang memiliki ukuran otak dan kecerdasan normal kan harusnya punya kemampuan bahasa yang normal. Tapi gak semua manusia kayak gitu. Dalam satu keluarga aja yang terdiri dari 3 generasi, itu kemampuan bahasanya tuh beda-beda. Ini bisa dipengaruhi oleh adanya gen dominan yang berhasil diidentifikasi. Nah, ini tuh gangguan-gangguan bahasa gitu. Penderitanya kesulitan mengucapkan bahasa dan aspek bahasa yang lain. Jadi ketika mereka berbicara tuh otaknya memperlihatkan aktivitas pada daerah posterior daripada korteks frontal, seperti otak yang ada pada orang normal. Terus penderita juga nggak bisa menguasai tata bahasa yang sederhana. Terus biasanya penderita gangguan ini tuh nganggep kalau kalimat bener jadi dia tuh nganggepnya kalimat yang tata bahasanya salah tuh dianggap bener. Terus kalimat yang tata bahasanya udah bener tuh menurut mereka salah, padahal mereka tuh cuman mengira-ngira doang gitu. Nah, terus penderita gangguan ini tuh kalau disuruh memperbaiki sebuah kalimat, nanti hasil perbaikannya itu malah jadi terdengar aneh. Terus ada juga bahasa sebagai komponen khusus. Jadi ini tuh suatu pandangan alternatif yang menyatakan kalau bahasa tuh berevolusi sebagai bagian komponen tambahan otak. Jadi kayak sebuah spesialisasi baru gitu. Nah, komponen tambahan yang telah diasumsikan itu udah dideskripsiin sama Noam Chomsky dan Steven Pinker sebagai suatu alat perolehan bahasa. Jadi bukti dari pandangan ini tuh kayak anak-anak tuh mudah buat mengembangkan bahasa. Jadi kalau anak-anak tuli tuh belajar bahasa isyaratnya tuh bisa lebih cepet. Dan kalau nggak ada yang ngajarin mereka bahasa isyarat, mereka bakal bikin sendiri. Terus ngajarin ke orang lain gitu loh cara komunikasi sama mereka. Noam Chomsky juga mempertahankan ide tersebut dengan argumen miskin stimulus. Jadi di sini tuh anak-anak tuh nggak banyak mendengar contoh tentang struktur tata bahasa yang pernah mereka peroleh, sehingga tidak bisa mempelajari hal tersebut. Jadi kadang mereka tuh ngajuin pertanyaan yang kalimatnya tata bahasanya tuh benar menurut mereka. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan awalnya itu, kenapa manusia mengevolusikan bahasa? Jawabannya tuh yang paling jujur tuh ya kita nggak tahu. Tapi bahasa itu bukan sebuah produk sampingan dan kecerdasan secara keseluruhan. Ya seperti yang kita tahu, sulit untuk merekonstruksi masa awal proses evolusi perilaku manusia. Nah, selanjutnya, apakah bahasa memiliki periode kritis?
Kan manusia tuh udah beradaptasi buat mempelajari bahasa secara khusus. Mungkin kita beradaptasi lebih baik ketika mempelajari bahasa dalam periode awal perkembangan. Jadi, ditemukan dari hasil pengamatan itu bahwa dalam hal menghafal kosakata bahasa kedua, individu dewasa tuh lebih baik daripada anak-anak. Tapi anak-anak tuh lebih cepat menguasai pengucapan dan aspek tata bahasa yang asing. Contohnya, kan di dalam bahasa Inggris tuh pronounnya beda. Kan susah tuh kalau buat orang-orang Cina dewasa, karena bahasa ibu mereka tuh gak ada gitu kata-kata yang dipakai yang kayak ada di bahasa Inggris. Tapi juga gak ada pembeda yang jelas buat pembelajaran bahasa kedua. Pembelajaran yang dimulai di umur 2 tahun akan lebih baik daripada umur 4 tahun. Pembelajaran umur 4 tahun lebih baik daripada 6 tahun. Dan umur 13 tahun lebih baik daripada 16 tahun. Nah, ada cara lain untuk menguji periode kritis ini dengan menguji individu yang tidak terpapar sama sekali terhadap bahasa selama bayi. Jadi ada tuh beberapa kasus tentang anak yang hidup di alam bebas dibesarkan oleh serigala atau hewan-hewan liar lainnya. Anak tersebut kemudian ditemukan dan dikembalikan ke lingkungan manusia. Walaupun mereka punya keterbatasan pembelajaran bahasa, hasil pengujian ini sulit diinterpretasi karena berbagai alasan. Nah, selanjutnya ada studi kepada anak-anak yang tuli. Jadi mereka tuh semakin awal dikasih kesempatan buat mempelajari bahasa isyarat, maka semakin terampil juga nantinya dia. Akan tetapi, seseorang yang tidak belajar bahasa sama sekali ketika masih kecil tidak akan mengembangkan banyak keterampilan bahasa apapun dan kapanpun. Nah, jadi pengamatan-pengamatan tersebut itu mendukung ide bahwa terdapat periode kritis pada masa awal perkembangan untuk pembelajaran bahasa. Walaupun batasan umurnya tuh enggak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kerusakan otak dan bahasa. Jadi terdapat beberapa kerusakan otak yang dapat mempengaruhi bahasa, yaitu di sini ada afasia Broca dan afasia Wernicke. Pertama akan saya jelaskan tentang afasia Broca. Afasia Broca itu artinya afasia tidak lancar. Jadi pada tahun 1861, seorang ahli bedah Prancis bernama Paul Broca menemukan adanya kerusakan pada area Broca pada hampir semua penderita afasia. Afasia itu artinya gangguan bahasa parah. Nah, penyebab gangguan yang paling umum adalah serangan stroke. Kerusakan yang terjadi pada hanya area Broca akan menimbulkan gangguan bahasa yang ringan atau singkat. Gangguan bahasa yang lebih serius dihasilkan oleh kerusakan yang parah dan meluas ke area otak yang lain. Gejala yang ditimbulkan akibat kerusakan sangat bervariasi dan tidak dapat diperkirakan berdasarkan area yang mengalami kerusakan. Jadi gejalanya itu pasti beda-beda. Nah, apabila individu yang mengalami kerusakan otak menderita gangguan pembentukan bahasa yang parah, disebut dengan afasia Broca atau afasia tidak lancar, terlepas dari lokasi tempat terjadinya kerusakan. Penderita ini mengalami kekurangan pemahaman terhadap sebuah kalimat. Nah, penderita afasia Broca berbicara pelan dengan artikulasi buruk dan juga kesulitan menulis serta menggunakan bahasa isyarat. Terkadang terjadinya kesulitan pembentukan bahasa. Pada korteks frontal kiri yang berperan penting untuk bahasa isyarat orang tuli, terkadang orang tuli penderita afasia Broca kesulitan untuk membentuk bahasa isyarat. Selanjutnya di sini ada afasia Wernicke atau afasia lancar. Jadi kalau yang afasia Wernicke itu, Karl Wernicke, asisten muda di sebuah rumah sakit di Jerman, mengungkapkan bahwa kerusakan pada bagian Wernicke area menyebabkan gangguan bahasa yang berbeda dari afasia Broca. Walaupun pasien dapat berbicara dan menulis, pemahaman bahasa mereka buruk.
Kerusakan pada area di sekitar Wernicke area menyebabkan afasia Wernicke yang ditandai dengan adanya gangguan pada kemampuan untuk mengingat nama, objek, dan pemahaman bahasa. Afasia Wernicke juga dikenal dengan afasia lancar karena penderita masih dapat berbicara dengan lancar. Sama seperti afasia Broca, gejala dan kerusakan otak yang terjadi amat bervariasi tanpa adanya korelasi yang jelas. Jadi, mau afasia Broca dan afasia Wernicke, gejalanya pasti beda-beda dan nggak bisa disamakan. Ada beberapa karakteristik umum afasia Wernicke, yaitu berbicara dengan artikulasi yang baik, kesulitan mencari kata yang tepat, dan juga pemahaman yang buruk. Untuk penderita afasia Wernicke ini sebenarnya mereka masih mengetahui nama objek dan mengenalinya, tetapi mereka itu kesulitan untuk mengungkapkannya. Nah, area Wernicke ini dan area di sekelilingnya berperan penting dalam pemahaman bahasa, tetapi pemahaman bahasa juga bergantung pada hubungan ke area otak lainnya. Pada slide ini sudah ada tabel perbedaan afasia Broca dan afasia Wernicke, dan juga ada tampilan di mana lokasi Broca area dan Wernicke area. Tepat gitu. Selanjutnya yaitu disleksia. Disleksia merupakan gangguan spesifik terhadap kemampuan membaca seseorang. Banyak penderita disleksia yang menderita abnormalitas ringan pada struktur sejumlah area otak. Penderita disleksia lebih mungkin memiliki korteks cerebellum yang bilateral simetris, yang seharusnya memiliki planum temporal berukuran lebih besar belahan otak kiri. Nah, pada sebagian penderita disleksia, beberapa area terkait bahasa pada belahan otak kanan berukuran lebih besar. Hal tersebut berbeda dengan pola baca normal. Nah, para peneliti membedakan antara disleksia, jadi ada dua macam disleksia, yaitu disleksia disfonetik atau disfonetik disleksik dan disleksia disidetik. Nah, yang pertama itu, penderita disleksia disfonetik mengalami kesulitan menyuarakan kata-kata dan ketika mereka tidak mengenali suatu kata, mereka menebaknya berdasarkan konteks kalimat. Jadi contohnya itu seperti mereka mungkin akan membaca kata tertawa sebagai lucu. Jadi berdasarkan konteks kalimatnya gitu. Nah, kemudian kalau penderita disleksia disidetik dapat membaca cukup baik, tetapi mereka tidak dapat mengenali keseluruhan kata. Mereka membacanya dengan pelan dan kesulitan, khususnya pada kata yang diejak tidak teratur. Kasus disleksia disidetik yang paling parah ditimbulkan oleh kerusakan otak yang membatasi medan penglihatan. Individu dalam suatu waktu hanya dapat melihat satu huruf. Banyak memiliki keterbatasan pergerakan mata, membaca dengan sangat lambat, dan sangat kesulitan membaca kata-kata yang panjang. Nah, di sini ada 4 hipotesis penyebab disleksia, yaitu yang pertama ada terkait dengan gangguan penglihatan, yang kedua ada terkait dengan masalah pendengaran, kemudian yang ketiga mengaitkan pendengaran dan penglihatan, dan yang terakhir itu perhatian terhadap area medan penglihatan yang tepat. Lalu bagi para penderita disleksia, sebuah terapi yang efektif mungkin mengajarkan mereka untuk memperhatikan kata satu persatu. Jadi biar mereka juga jadi tuh mengajarkan untuk mereka jadi lebih fokus gitu. Nah, dan juga menjalankan stimulasi edukasi untuk meningkatkan keterampilan membacanya. Jadi karena disleksia itu kan gangguan spesifik terhadap kemampuan membaca seseorang. Jadi terapi yang digunakan untuk penyembuhannya itu sering-sering latihan untuk membaca seperti itu. Terima kasih. Perubahan respon otak. Perhatian berkaitan erat dengan kesadaran. Terkadang individu sengaja mengalihkan perhatian mereka, biasanya sebagai bentuk respon perhatian mereka dari instruksi. Dalam sebuah penelitian, pemberian perintah pada kelompok orang untuk memperhatikan bau akan meningkatkan aktivitas area yang peka terhadap bau pada korteks bahkan sebelum kemunculan bau tersebut. Contoh lainnya ada change blindness yang terjadi apabila sebuah latar belakang kompleks berubah secara perlahan, sehingga kemungkinan kita tidak akan menyadarinya. Seperti ketika kita sedang berkedip atau menggerakkan mata. Cara tercepat untuk menyadarkan seseorang dengan perubahan yang terjadi adalah dengan memerintahkan mereka untuk mengarahkan perhatiannya ke latar belakang tersebut. Otak meningkatkan responsnya
ketika seseorang memperhatikan suara dan terdapat gangguan. Pernyataan tersebut dibuktikan dari hasil pindah otak korteks auditori memberikan respon yang lebih tinggi terhadap suara huruf yang disertai dengan penglihatan huruf yang tidak sama. Jadi, seperti kita sedang mendengar huruf A, tetapi melihat huruf B. Perhatian dipengaruhi oleh peningkatan respon terhadap stimulus yang tidak relevan daripada penghipnosian stimulus yang tidak relevan. Pernyataan tersebut dibuktikan pada sebuah eksperimen. Apabila wajah relevan, maka respon otak terhadap wajah tersebut meningkat dengan adanya penggangguan sesuai. Jadi contohnya seperti yang ada di slide, foto Nobita dengan nama Sasuke yang tercetak di atasnya. Tetapi ketika pengamat memperhatikan nama yang dicetak, maka otak tidak mengurangi aktivitas pemberian respon terhadap wajah yang tidak sesuai dibandingkan dengan wajah yang sesuai dengan nama yang benar. Pengabaian merupakan kebalikan dari perhatian. Contohnya seperti ketika kita sedang membaca buku, kita mengabaikan bagian atas, bawah, kanan, atau kiri bagian yang sedang kita baca. Penderita kerusakan belahan otak kanan memperlihatkan adanya pengabaian spasial yang lebih meluas, yaitu kecenderungan untuk mengabaikan sisi kiri tubuh dan sekitarnya atau sisi kiri sebuah objek. Kerusakan pada belahan otak kiri tidak menimbulkan pengabaian yang besar terhadap sisi kanan tubuh. Pengabaian spasial merupakan masalah pada perhatian dan bukan sensasi. Ketika seseorang pasien penderita pengabaian melihat sebuah huruf besar yang tersusun atas huruf kecil atau sebuah bangun yang tersusun dari huruf-huruf kecil, penderita dapat mengenali bangun tersebut dan penyusunnya. Tetapi ketika mereka diminta untuk menyilang seluruh huruf penyusunnya atau huruf-huruf yang kecil itu, mereka mengabaikan sisi kirinya, jadi hanya menyilang bagian yang ada di kanan. Pengabaian tidak disebabkan hilangnya sensasi, melainkan kesulitan mengalihkan ke sisi yang kiri. Contohnya ketika penderita pengabaian melaporkan tidak merasakan apapun dengan tangan kiri, terutama ketika secara bersamaan dengan tangan kanan memegang sesuatu. Tetapi ketika orang tersebut menghilangkan tangannya, maka ia lebih mungkin merasakan tangan kirinya yang sedang berada di sisi kanan tubuhnya saat ini. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ditandai dengan adanya kurangnya perhatian, hiperaktivitas, karakter impulsif, suasana hati mudah berubah, mudah tersinggung, sensitivitas tinggi terhadap stres, terganggunya kemampuan membuat dan menyusun rencana. Penelitian terhadap ADHD sangatlah rumit karena kita kesulitan untuk mengukur diagnosis yang dapat diandalkan. Bagaimana kita mengukur mudah teralihkan, tidak tenang, atau impulsif? Kita tidak memiliki uji medis yang dapat mengkonfirmasi pendapat kita. Sejumlah dokter hanya memberi label ADHD pada kasus yang paling ekstrim, sementara sebagian yang lain memberi label ADHD pada semua anak yang tidak dapat diatur. Selain itu, ahli terapi perlu membedakan antara ADHD dan gangguan lain yang mengganggu perhatian, seperti epilepsi, alergi terhadap obat, kekurangan tidur, gangguan emosi, dan kerusakan pada korteks frontal atau parietal. Pengukuran perilaku ADHD. Yang pertama, uji penundaan pilihan, yaitu dengan cara memberikan pilihan yang bervariasi namun memiliki pilihan yang harus diambil antara imbalan yang dapat diberikan saat ini atau imbalan yang lebih besar yang dapat diberikan nanti. Umumnya penderita ADHD lebih mungkin memilih imbalan yang lebih rendah karena lebih cepat dapat diterima. Kecenderungan tersebut menandakan adanya karakter impulsif. Yang kedua, uji sinyal berhenti. Sekelompok individu diminta untuk memperhatikan layar atau suara. Apabila mereka mendengar suara atau melihat sesuatu, secepatnya mereka harus menekan tombol, tetapi stimulus lain muncul segera setelah stimulus pertama, yaitu perintah untuk jangan tekan tombol. Sebagian besar individu tidak kesulitan apabila sinyal jangan tekan tersebut muncul dengan cepat, tetapi dengan penundaan yang menengah, penderita ADHD lebih mungkin menekan tombol dibandingkan orang yang normal. Yang ketiga, ada uji kedip perhatian. Sekelompok individu diminta untuk mengamati serangkaian huruf hitam yang diperlihatkan pada layar, seperti yang sudah saya tampakkan di PPT. Sebuah kata baru akan ditampilkan setiap 90 milisekund.
pada setiap rangkaian huruf diperlihatkan salah satu hurufnya berwarna hijau, dan terdapat huruf yang dijadikan sebagai huruf penyelidik yang menyebutkan huruf bersama, dan partisipan diminta untuk menyebutkan huruf berwarna hijau dan apakah ada huruf penyelidik atau tidak. Sebagian individu tidak menyebutkan huruf penyelidik jika huruf tersebut muncul dalam waktu 100 hingga 700 milikron setelah huruf berwarna hijau. Kecenderungan ini disebut kedip perhatian. Hal yang sama terjadi pada penderita ADHD. Mereka tidak menyebutkan huruf penyelidik bahkan ketika muncul hampir sedetik setelah munculnya huruf berwarna hijau. Penderita ADHD kesulitan mengalihkan perhatian ketika mereka membutuhkannya. Ketiga uji tersebut mengukur berbagai permasalahan perhatian yang berbeda. Uji sinyal berhenti dan kedip perhatian mengukur kemampuan seseorang. Uji penundaan pilihan mengukur preferensi. Uji penundaan sinyal dan sinyal berhenti sepertinya mengukur impulsivitas yang berbeda. Uji sinyal berhenti mengukur ketidakmampuan seseorang untuk menghalangi sebuah input, sedangkan uji penundaan pilihan mengukur preferensi terhadap imbalan tercepat. Kemungkinan penyebab ADHD dan perbedaan otak. Dalam beberapa kasus, ADHD diturunkan dalam keluarga. ADHD mungkin dipengaruhi lebih dari satu gen dan oleh faktor lingkungan, termasuk lingkungan pranatal. Pada anak yang memiliki ibu perokok ketika sedang mengandung, terdapat peningkatan kemungkinan ADHD lebih pada anak tersebut. Rata-rata penderita ADHD memiliki volume otak 95% dari volume normal. Ukuran cerebellum dan otak dan korteks prefrontal yang lebih kecil dari normal. Akan tetapi perbedaan tersebut masih dalam tingkat yang rendah dan berbeda pada setiap individu. Pengobatannya, saat ini dokter memberikan amfetamin, obat yang biasanya diberikan kepada penderita epilepsi untuk mengurangi serangan epilepsi yang terjadi. Terkadang amfetamin juga menurunkan hiperaktivitas. Pengobatan umum untuk penderita ADHD adalah obat-obatan stimulan, seperti metilferdinat atau amfetamin. Obat-obatan stimulan meningkatkan perhatian, hubungan sosial, dan mengurangi perilaku impulsif. Amfetamin dan metilfedinat meningkatkan ketersediaan dopamin terhadap reseptor possinaptik, menghasilkan efek maksimum dopamin sekitar 1 jam setelah pengonsumsian. Manfaat maksimum terhadap perilaku berlangsung selama 1 jam, kemudian memudar setelah beberapa jam pengonsumsian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa obat-obatan stimulan meningkatkan aspek pembelajaran tertentu bahkan pada individu normal. Banyak teknik perilaku untuk menggantikan obat-obatan stimulan, seperti mengatur waktu dengan membuat jadwal, kalender, belajar untuk rileks, tetap tenang, dan sebagainya.